Nyan lipih beda tu. Long pu nikah gada ke anak long, ngolong pu nikah ke gada anak long. Yang nak kira ya, long pernikah ke gada yeut. Atau long pernikah anak long ke gada yeut. Yang tak persoalan long pernikah sia nikahkan kamu. Berarti lemah kira-kira apa belau kurang atau lu belau lemah apa. Baik sia nikahkan kamu untuk nyoba teluntang hanya. Kalau demikian hati-hati bila memang bahasa tentang seperti bahasa depan. Tetapi saya nikahkan untuk kamu, wahai dinjo anak saya kan? Tapi kalau saya nikahkan kamu untuk anak dengan anak saya, sama dengan aplikah huragam ngorina liayai. Inilah kehati-hatian. Mudah-mudahan nicis dalam bab perkawinan akan tahkok di dalam bab adalah kebangsaan-bangsa. Apabila bangsa kapasiti, maka sama dengan di ujung akan bertemu dengan pasir. Halnya adalah lebih teliti, terutama kedanya yang tangani barang tersebut, dan yang kedua juga tempat penanganan tersebut iaitu di Kandagawa. Halnya mudah-mudahan heboh kesimpulannya nabaya merupakan catatan pokok di Kandagawa benafiun di mandi mesin di sing kampung benafiun. Menyalahi kita pelemah. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ahlan wa sahlan marhaban bil hadirin wal hadirati jami'an rahimakumullah. Yang dihormati Abu Diblajun dan seluruh para pemateri, yang dihormati seluruh pimpinan-pimpinan pesantren baik majelis taklim. Yang saya hormati pimpinan daerah Kabupaten Aceh Utara beserta jajarannya, termasuk Bapak Ketua DPR, dan kepada seluruh pimpinan tingkat kecamatan dan seluruh jajarannya, pimpinan tingkat desa seluruh jajarannya, tingkat dusun seluruh jajarannya, khususnya kepada para hadirin dan hadirat yang telah menghadiri acara yang berbahagia Pak Uronyo, dan teristimewa kepada panitia yang sudah seminggu mempersiapkan acara ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyaksikan waktu unduan tamu maju dalam acara, di mana pertanyaan yang pertama, kapankah seorang perempuan boleh mentahkimkan dirinya untuk dinikahkan oleh muhakkam, dan apa syarat seseorang sah menjadi muhakkam? Tahkim nikah adalah kesepakatan calon suami dan istri yang tidak ada wali sama sekali, yaitu yang sudah meninggal wali, atau seumpama meninggal, setengah meninggal, tidak dapat lagi menguasai, untuk menyerahkan akad nikahnya kepada seorang mujtahid. Arti mujtahid di sini seorang yang ahli berijtihad hukum tentang masalah pernikahan, yang adil, walau di sana ada hakim yang adil. Syaratnya antara lain menyerahkan nikah bersama-sama suami dan istri kepada mujtahid tersebut ataupun kepada muhakkam. Yang kedua, walinya sudah meninggal ataupun sudah tidak ada lagi sama sekali, dalam arti kibran tekun hana wali pungkau. tidak ada wali sama sekali, tidak ahli. Masalahnya belum ada wali, jadi anak di luar ini ya, bukan karena raib wali, jadi surah abu ya belum kenalnya hanya bernikah letakin, bukan karena raib wali atau tidak ada di tempat pernikahan,
gaib wali berangkat ataupun wali tidak ada pernikahan ya kena gak bagi apa kena ini yang ngamet karena apa kan karena dipenikah wate gaib wali bukan dipenikah le wakil dengan wilayah tetapi dipenikah le wakil le qadi le hakim dipenikah orang yang gaib wali adalah dengan niyabah bukan dengan wilayah maka hana hak niyabah bak muhakam karena egonya hana gelantik di pemerintah jadi hana hak ganti wali kok dari pemerintah egonya cuma punya orang hana wali lain mutabohid dia bernikah oleh hakim dengan wilayah am arti wilayah arti nama jabatan hakim yang punya lagi orang yang menikah jid gutakim bak orang yang kena hakim sebab hanale orang yang na wilayah selain hakim jadi menyewa wali tidak boleh ditahkim disebut dalam kitab Tuhfatul Mutad halaman 7 2 dan disyarah li Syarwani kini uyuk bah halaman lanjut yaitu 7 2 mungkin pada apa itu untuk rumus supaya dicatat untuk ubah keterangannya. Ketiga, muhakam harus adil dan sanggup berijtihad tentang hukum yang menyangkut pernikahan. Hana mengerti hukum nikah dalam mazhab yang bersangkutan. Nyatanya ini mazhab Syafi'i, hana hukum nikah mazhab Syafi'i kaji dalam muhakam. Ini tidak dibenarkan. Jika muhakam tersebut bukan seorang mujtahid, tidak sah menikahkan jika terdapat hakim. Jadi menyona hakim lam nanggronan nyo muhakam hanjit mujtahid nyo hanjit kepernikah dalam arti pun dalam arti bufakid bubekna sama sekali waliro atau kamu meninggal waliro. Yang kedua gonyan di tempat di pelosok yang hanya mungkin gejak bahakim nyonjik kita kindra ke walau kan mujtahid asai urang adil jik kita kindra ke bak urang adil contoh tanya sawah pulau le tu ataupun limang tidro tanya tidro rinang tidro urang adil tak taki maju buat tidro urang adil jik kita tidro urang adil tu hana muhoja tapi syaratnya ke wali dan wali drog hana sapu hana mungkin terus nyo orang lagi nyanjit dengan syarat bena wali kampung na wali drog kampung hanjit wali hakim macam yang hana nyo jit jadi wate hana wali hakim dayo dua macam wate hana wali drog dayo dua macam tajak bak kadi kabere dipernikah li kadi tajak bak muhakam dipernikah li muhakam syarat bermujtahid walidah tak nak baca pilih tapi hakim mana di kampungnya dua maralah lebih hakim nah orang adil nyanjit yuk bang adil dinamakan dengan tauliah. Cara tauliah ini sama dengan cara tahkim menurut pendapat Ibnu Hajar, yaitu dua-dua gejuk draw diserahkan baru ngadilnya nyo kamu hana wali hakim hana wali draw hana nyo nikah kamu sehat. Tetapi menurut Syarwani gitu draw nyo tauliah. Nah itu yang lebih ihtiyat kita pegang pada pendapat Ibnu Hajar, yaitu tauliah pun harus dua-dua suami dan istri sebagaimana tahkim. Jadi setelah diserahkan kepada orang yang adil di tempat yang tidak hakim, ini dinamakan dengan tauliah nikah menurut pendapat Syarwani. Yang namun orang lain juga menamakan itu dengan tahkim. Ya. Jadi kesimpulannya tahkim beda dengan tauliah,
hakim hana wali dro mentang walau na hakim jid yuk ba muhakam dengan syarat mujtahid. Tauliah bebekna wali dro dan bebekna wali hakim. Mana bebekna wali hakim yo jid ni wali hakim mana hana ina yo dua maralah jid wali hakim. Nyo jid tauliah ba urang ada yang kerjaji sama-sama keserahkan diri dro dua-dua untuk muhakam ataupun mualayah. Ono ile jawaban yang pertama. Menyomenan aturan kawin buat katanya wan cocok puhan nak. Menyohan yang kau ikut kak ketik ukur beli ini. Inilah yang kerajaan. Bang pegang syarat muhakam mendam mujtahid kira-kira ji hana tepe. Inilah aturan menyo kemudulan entekna yang mutulih. Mungkin tiba sesi pertama ayah akan memberi jawaban. Yang kemenan aku, yang kemenangkan begah daya aku. Satu. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang penghulu mengisbatkan nasab anak sina di dalam akad nikah hingga akhir? Artinya kesimpulan singkat, anak di luar nikah. Adakala memang hana ayah atau hina ayah? Kalian anak dalam kedungan baru nikah. Ante ada penikah tengah baik malai atau pegah tipon anak ayah derawayan padahal pelaku pi nyori anakku sehingga padahal dia itu anaknya dalam kandungan sebelum dia bernikah karena hamil atau memang langsung kira-kira jika kami menikah dengan derawarinang yang karena anak dina ante bernikah itu cawaya ini kaya hina anakku Gesalnya baik malaya bila ke penikah kiban caranya sah bila tersebut anaknya yang dibangsakan ayah hinan hukum ini juga halnya terjadi mungkin di kawasan juga tempat kunjungan dan tempat pendaftaran yang modelnya mudah-mudahan terjadi gedanya kepul belara nyak baik sampai menghua tanya hana manasab baik anak-anaknya tengah dik hana nasab balik itu inilah juga ayah memberi penjelasan tika-tika lah anak masalah ikrar bin nasab menghubungkan bangsa dengan pengakuan baik yang pribadi baik penghulu baik kita yang mengetahui hukumnya wajib kepada yang benar dan haram kepada yang tidak benar. Jadi dah bangsa yang betulnya wajib terhubung kalau yang dupu draw ke apalagi penghulu kan bagi penghulu mentang Onlynya apabila kan enggak dinaik jom wajib hanya terhubungkan hanya terhubungkan getanya dragu dan penghulu pun seperti demikian. Jadi nama ciri penghulu harus tak sebut bangsa dan bangsa. Nah ini tersebut dalam kitab Tufa pada pasal ikrar nasab jilid 5 nomor halaman 400. Jilid 5 halaman 400 tentang masalah sah nikah. Tentang masalah sah nikah mengisbatkan kepada orang lain, mengisbatkan kepada nasabnya, tidak mengisbatkan itu tidak ada masalah. Sah nikah selama diketahui oleh suami, dua orang saksi, wali dan orang yang menikahkan ataupun wakil wali. Kalau dinikahkan oleh wakil yang mana si istri yang benar, jid dengan nama tanpa bangsa, jid dengan damir, jid jilani ngerti, jid dengan isyarat si namanya. Tapi mencoba isyarat wajib buka tudung bila saksi dua rok belum pernah kalan cuma yo kan lagi kalan gunung mendung kali bermah tiga duduk kena naik minale yang dah kali tapi mio gada kalan si ini yang wajib buka muka hanya si ini lam cadar apabila saksi tidak mengenal dengan cara yang lain mio kali gitu di awal kali buka cadar awal gak perlu kenal yang nak boleh buka dia dengan tanda maka tersebut bangsa gegok walau hari mana masalah nikah asal betul itu dilegoknya antara baru bukan mana hari umpi sabai no kena jino ketanyon ada orang Aceh tidro urang nama Ramlah gereja bapa maunya Ramlah ku mau ni ke
Tapi kan itu dia dalam belahnya, taknya anak pupuk ke bakal bangsa kan ke bendi. Ramlah ku baun nanti ramlah yang kerja aku maun. Yang belum kawin kita ramlah ku maun. Itu dia leureun lelindu dah baru itu sah. Sebab syarat wajib nikah menyebut nama atau dhamir atau apa saja yang tertayin kepada orang yang dinikahkan. Demikian. Nah, sudah kedua dan berikutnya seiring balai dengan nikah ban Bandung hana yang hana nikah, hana yang hana mana dan hana yang hana puyuk nikah. Bandung terkenal betul. Yang kelai adalah yang sampaikan juga puan yang duka ya. Kebiasaan waktu terjadi pernikahan, leng penikah saya nikahkan kamu dengan anak saya Aminah, atau saya nikahkan anak saya Aminah dengan kamu, untuk kamu yang kebekawin nuragam atau yang kebekawin lewali urinang yang biasa ke lom berkahwin lom penikah gada hai tunggu bulan ngan anak lom jadi ji penikah ngan ni nganyan atau ni nganyan ke penikah ji tu yang biasa terjadi. Inilah bagaimana yang seharusnya lafaz saya nikahkan akan kamu dengan anak saya. Pada kata dengan badisi mana-mana saya nikahkan kamu dengan anak saya, atau yang betul saya nikahkan anak saya untuk kamu. Ini satu ya. Juga ini mentang sama orang sama karang. Teman dah lihat sama hai tingkap ya. Jadi dalam pertanyaan yang ketiga, bagaimana terjemahan lafaz ijab nikah ke dalam bahasa Aceh kami? Nyokon dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh. Yang lagi Abu pegang dalam bahasa Indonesia, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Saya nikahkan anak saya dengan kamu. Nyokitanya nampung bahasa orangnya nih. Karena haji ke bahasa orangnya mentang kakilaf. Sebagian ahli bahasa pegangan sah. Tapi oleh para habaib berkensah akan berlaku urungnya terserah bagi mereka. Tanya itu bertepat urung. Apa bahasa dia nak? Tanya bahasa orang mentang bertepat. Ialah tempat pertanyaan dalam bahasa. Bagaimana terjemahan lafaz ijab nikah ke dalam bahasa Aceh yang benar? Lon penikah gata ke anik lon ataupun lon penikah anik lon ke gata? Ke gata. Mio bahasa Aceh tunggu. Kenyan adalah yang menerima. Ini istilah bahasa Arab fa'il pada mana. Fa'il pada mana. Jadi dipegang bak kaedah nahu bila na dua boh maf'ul, yaitu dua boh maf'ul, dua boh atau yang tak disebut keurungan. Nyo maf'ul yang pertama adalah fa'il pada makna. Maksud fa'il pada makna adalah si penerima nikah ataupun si pembeli yang berjual beli. Gonya yang bebut sebenarnya katanya. Yang ikat roy gonya yang bebut. Yang pertama, syarat menyo hana aman iltibas. Mana iltibas menggampuh ul. Contoh lu pegang cara nahu pegang lebih. Lon beri si Z ke si Umar. Nyot dah yang tak beri. Pu si Umar tajuk ke si Z ataupun lon beri si Z akan si Umar. Belaka bahasa Aceh. Atai tu Zaidan Amran. Nyokun iltibas sebab orang hanai ke puak so tak beri si Z ke si Umar ataupun si Umar ke si Z. Nyan wajib bak yang pertama fa'il pada mana itu si penerima. Ulun beri akan si Z akan si Umar. Berarti yang tapi si Umar yang terima si Z. Yang nama ubah. Jadi yang pertama yang terima, yang kedua yang tajuk. Nah. Kemudian bila amal iltibas dapat dimengerti dengan karena lagi tak pula barang lumpu ke tu hadhi bakarati Zaidan ataupun tu Zaidan hadhi bakarah nyoji tukar dalam arti yang tak pula mesti demo mungkin tak pula orang demo sebab itu pun boleh uruf secara al-Quran ilmu khariji yang tak pula adalah demo kan urung tak pula demo yang mana nanti kita balik bab nikah termasuk dalam keadaan aman iltibas. Lon perkahwin gata, lon perkahwin akan gata, nakah tukar. Lon perkahwin akan gata anik lon perkahwin anik lon akan gata. Nyo jut
Dan lagi dalam bahasa Arab pun nak balik-balik. Bab-bab awal gekin nakah tu angkah tuka mauliati. Ini lambak kitab kan. Ulun nikah akan kata mauliah lun. Wateka babab wakilah gekin bukan zawajatu binti fulanan. Ulun pekawin anik lun ke bulannya awal anik lun. Jadi ulun pekawin gata ulun pekawin ke gata anik lun ataupun ulun pekawin anik lun ke gata dalam bahasa Aceh tetap sah. Karena na ibarat dalam kitab Arab zawajatu binti fulanan na zawajatuka mauliatina. Jadi awal kana ya awal anik na dalam kitab Arab. Cuma beda ini sahabat Arab ngaceh. Yang beda bacut Aceh kata-kata ke yang penentu yang berapa no. Nya walau tapawai sebut lako ulun perkahwin gata tabuh ke anik lon nya tidak usah nikah. Lon perkahwin gata ke anik lon betul. Karena gata dengan kitab kan lawat tukar. Ulun perkahwin gata ke anik lon nah sahnya kata perkahwin urang agama lain kan kita tengok. Keempat, menyotabuh ke dalam baru hantar bahasa Aceh, urus bahasa Aceh wajib ke lindung. Yang sabar lagi ulun peblau kata ke lemo. Yang hantar peblau. Tapi ulun peblau lemo ke kata dia, ulun peblau ke kata lemo pergi je. Ulun peblau ke gata lima ataupun ulun peblau lima ke gata dia. Yang baik ulun peblau gata ke lima ataupun ulun peblau ke lima gata. Yang katanya ke peblau ke lima. Jadi isino bahasa Aceh hana tabang bahasa Arab. Kaidah yang lain dalam kitab Asbah wan Nadair dipegang inna ma yatajazabul wada' wal huruf fil arabi ammal ajnabi fa yatabaun buqatan. Bunyo mbak bahasa Arab na beda bacut Syafii dan yang di kalangan uruf ngelai kalangan mana wata arti mana yang biasa dipakai lapai negara bahasa berlaku pak uruf dan yang hukum gunung dan yang hukum gede yang dipegang yang beda antara pemakaian uruf dengan wata tadi menarik nak tiga dipakai uruf nak tiga dipakai wata dalam bahasa ajam Arab dalam bahasa ajam hana kaidahnya sebab hana wata. Jadi tu yang kaidah boleh uruf yang jasa lepas. Ya mereka ono macam tu. Nyan lipih beda tu. Long pu nikah gada ke anak long, ngol pu nikah ke gada anak long. Yang nak lah long pernikah ke gada yeut. Atau long pernikah anak long ke gada yeut. Yang tak persoalan long pernikah sia nikahkan kamu. Berarti lemau kira-kira apa belau kurang atau lu belau lemau apa. Biar saya nikahkan kamu untuk nyoba telunthang hanya. Kalau demikian hati-hati bila memang bahasa tantang seperti bahasa depan. Tetapi saya nikahkan untuk kamu wahai dinto anak saya kan. Tapi kalau saya nikahkan kamu untuk anak dengan anak saya sama dengan apakah huragam ngorina liayah. Inilah kehati-hatian. Mudah-mudahan nicis dalam bab perkawinan akan tahqiq di lambak adalah bangsa. Apabila bangsa kapasiti maka sama dengan di ujung akan bertemu dengan pasir. Halnya adalah lebih teliti terutama kedanya yang tangani barang tersebut dan yang kedua juga tempat penanganan tersebut iaitu di Kandagawa. Halnya mudah-mudahan heboh kesimpulannya nabaya merupakan catatan pokok di kedua kawasan benaseon di mandi mesin di Singapura benaseon menyalahi kita lemah hana sesuai dengan mudzakarah ulama kendaya di Aceh di Tuan. Kemudian inilah tiga macam pertanyaan yang dihadapkan oleh media kepada saya. Mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kedanyo bukan sekadar telah menyaksikan pendengaran. Berikutnya ada